Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Dan tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke dalam zaman yang terang benderang ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dosen pengantar akuntansi Muhammad Imran SEMAK. Selanjutnya saya akan mengenalkan kelompok 13. Yang pertama itu saya sendiri Muhammad Sejarawan Budi Aksa selaku sebagai moderator dengan NIM 20210105010172. Yang kedua, Tegar Syahid Sidik dengan NIM 20210501010171. Selanjutnya saya akan mengenalkan judul materi yang kami akan presentasikan hari ini. Yang pertama itu adalah judul materi kami yaitu akuntansi untuk persekutuan. Baik, akuntansi untuk persekutuan. Yang pertama itu bagian A, bentuk organisasi persekutuan. Yang pertama, karakteristik persekutuan. Persekutuan sebagai suatu persetujuan perjanjian antara dua orang lebih atau mengingatkan diri untuk menyelenggarakan usaha secara bersama. Persekutuan cukup mudah untuk didirikan. Karakteristik dasar dari bentuk persekutuan yaitu yang pertama itu adalah kumpulan individu, yang kedua keagenaan bersama, yang ketiga umur yang terbatas, yang keempat kewajiban yang tidak terbatas, yang kelima kepemilikan bersama atas aset persekutuan, yang kedua bentuk-bentuk organisasi dan karakteristik persekutuan. Negara akhirnya menciptakan bentuk organisasi bisnis khusus yang memiliki karakteristik seperti persekutuan. Bentuk khusus persekutuan antara lain, yang pertama persekutuan terbatas, yang kedua persekutuan dengan tanggung jawab terbatas, yang ketiga perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, yang keempat kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihan dari persekutuan yang pertama bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, yang kedua mudah dalam pengambilan keputusan, sedangkan kekurangannya itu kebersamaan, yang kedua umur yang terbatas, yang ketiga kewajiban tidak terbatas. Bagian B, dasar akuntansi persekutuan. Yang pertama itu adalah pendirian sebuah persekutuan. Investasi awal sekutu dalam persekutuan dicatat dalam buku persekutuan investasi. Ini harus dicatat pada nilai pasar wajar dan aset pada saat aset tersebut dimasukkan ke dalam persekutuan. Nilai yang diberikan harus disepakati oleh seluruh sekutu. Yang kedua, pembagian laba bersih atau rugi bersih. Laba bersih atau rugi bersih persekutuan dibagi sama besar kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian persekutuan. Dasar pembagian yang sama biasanya dipakai untuk pembagian laba bersih maupun laba rugi bersih. Selanjutnya, jurnal penutup. Terakhir, rasio laba. Perjanjian persekutuan seharusnya menyatakan secara spesifik dasar pembagian laba bersih atau rugi bersih. Berikut ini adalah beberapa jenis rasio laba. Yang pertama, rasio tetap dinyatakan dalam bentuk perbandingan, persentase atau pecahan. Yang kedua, rasio didasarkan pada saldo modal awal tahun atau pada saldo modal rata-rata selama periode berjalan. Yang ketiga, gaji sekutu dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. Yang keempat, bunga pada saldo modal sekutu dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. Yang terakhir, gaji sekutu, bunga pada modal sekutu
dan sisanya Perkenalkan, nama saya Tegar Syed Siddiq dengan NIM 2021 0501010171. Saya akan melanjutkan pemateri dari Muhammad Hijrawan Budi Aksah. C. Likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan adalah suatu proses yang meliputi merubah aktiva non-kas menjadi kas. 1. Tidak kekurangan modal. Tahap-tahap dalam proses likuidasi adalah sebagai berikut. Kas 75.000, akumulasi depresiasi peralatan 8.000, piutang 15.000, persediaan 18.000, peralatan 35.000, keuntungan realisasi 35.000. Mencatat realisasi aset non kas. Aset non kas piutang persediaan akan peralatan dijual seharga 75.000. Nilai buku aset tersebut adalah 60.000. 15.000 tambah 18.000 tambah 35.000 kurang 8.000 oleh jurnal adalah keuntungan atas realisasi 15.000. Modal R Arnet 15.000 kali 3 per 6 7.500. Modal P Kare 15.000 kali 2 per 6 5.000. Modal W Elton 15.000 kali 1 per 6 2.500. Mengalokasikan keuntungan ke akun modal sekutu. Keuntungan atas realisasi sebesar 15.000 dialokasikan kepada para sekutu berdasarkan rasio laba, di mana masing-masing 3/2/1 jurnalnya adalah kewajiban persekutuan mencakup wesel bayar 15.000 dan untung usaha 16.000. Kreditor dibayar penuh sebesar 31.000 jurnalnya adalah wesel bayar 15.000, usaha utang 16.000, kas 31.000. Mencatat pembayaran kewajiban persekutuan. 2. Sisa kas distribusikan ke para sekutu berdasarkan saldo modal mereka setelah seluruh jurnal pada ketiga langkah sebelumnya diposting semua akun persekutuan, termasuk keuntungan atas realisasi akan memiliki saldo 0. Kekurangan 3. Kekurangan modal. Kekurangan defisit modal bisa disebabkan oleh terjadinya kerugian bersih price yang terlalu besar atau kerugian dari proses realisasi selama likuidasi. D. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. 1. Kelebihan: menggabungkan keahlian dan sumber daya dari 2 atau lebih individu, contoh kantor akuntan publik berskala besar seperti Ernst dan Young harus memiliki keahlian di bidang audit, perpajakan, dan konsultasi manajemen. 2. Bebas dari peraturan batasan pemerintah. 3. Mudah dalam pengambilan keputusan. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.